warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizky Arifudin, NIM 250101101123. Pada tugas UAS ini, kami membuat studi kasus sistem informasi bengkel motor Vespa. Saya akan menjelaskan diagram konteks yang sudah saya buat. Di sini terdapat 4 aktor utama, yaitu pelanggan, admin, mekanik, dan pemilik bengkel. Pada bagian tengah terdapat proses utama, yaitu sistem informasi bengkel motor Vespa yang berfungsi mengelola seluruh data dan aktivitas yang ada di bengkel. Aktor pertama adalah pelanggan. Pelanggan memberikan informasi berupa data pelanggan, data kendaraan, dan keluhan servis. Kemudian sistem akan memberikan informasi kembali kepada pelanggan berupa status servis, invoice, dan riwayat servis. Dengan adanya sistem ini, pelanggan dapat mengetahui perkembangan servis kendaraan secara lebih mudah. Kemudian ada aktor admin, memiliki peran paling besar dalam mengelola sistem, yaitu menginput data pelanggan, menginput data kendaraan, membuat SPK, mengelola data suku cadang, dan mengelola pembayaran. Setelah data diproses, sistem akan menghasilkan invoice, laporan, dan stok. Kemudian pada aktor mekanik, menerima informasi dari sistem berupa data SPK, data pelanggan, riwayat servis, dan data spare part. Selanjutnya, mekanik mengirimkan kembali ke sistem hasil diagnosa, status pekerjaan servis, dan data penggunaan spare part. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk memperbarui status servis dan laporan bengkel. Kemudian ada aktor pemilik bengkel. Pemilik bengkel menggunakan sistem untuk meminta laporan dan memantau kondisi usaha. Sistem akan menyediakan laporan servis, laporan keuangan, laporan stok, dan statistik pendapatan. Sekian penjelasan diagram konteks. Selanjutnya akan menjelaskan DRD level 1 dari sistem informasi bengkel motor Vespa. Pertama adalah kelola data pelanggan dan kendaraan. Pelanggan memberikan informasi data pelanggan, data kendaraan, dan keluhan servis di proses ini. Data tersebut kemudian disimpan di D1 data pelanggan dan D2 data kendaraan sebagai output. Pelanggan menerima informasi status servis, invoice, dan riwayat servis. Ini proses 2, kelola SPK dan servis. Admin menginput data SPK ke proses 2. Proses ini juga menerima data pelanggan dan kendaraan dari proses 1. Proses 2 kemudian mengirimkan data SPK, data kendaraan, riwayat servis, dan data suku cadang kepada mekanik untuk dikerjakan. Mekanik selanjutnya memberikan hasil diagnosa, status pengerjaan, dan penggunaan spare part. Kembali ke proses ini, seluruh data SPK dan riwayat servis disimpan di D3 data SPK atau servis. Proses 3 menangani pengelolaan suku cadang. Admin menginput atau mengupdate stok suku cadang melalui proses ini, yang kemudian disimpan di D4 data suku cadang. Proses ini juga berhubungan dengan proses 2 karena penggunaan spare part saat servis akan mengurangi stok yang tercatat. Pada proses 4, sistem menghitung biaya servis dan spare part, lalu membuat invoice serta mencatat pembayaran. Admin menginput data pembayaran ke proses ini. Hasilnya disimpan di D5 data invoice
dan di D6 data pembayaran. Invoice yang dihasilkan kemudian dikirimkan kembali ke pelanggan. Proses terakhir adalah kelola laporan yang menyusun laporan servis, laporan keuangan, laporan stok, dan statistik pendapatan. Data untuk laporan ini diambil dari seluruh store, yaitu D1 hingga D6. Laporan ini dikirimkan kepada pemilik bengkel ketika ada permintaan laporan. Selain itu, proses ini juga mengirimkan invoice dan status pembayaran pelanggan serta info stok kru cadang, invoice, dan laporan kepada admin. Sekian penjelasan dari DFD level 1 Sistem Informasi Bengkel Motor Vespa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.